Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang sangat subur serta beriklim tropis. Sehingga penduduk Indonesia diharapkan dapat memanfaatkannya dengan menanam berbagai macam tanaman. Bagi orang Indonesia, nama tahu tentulah tidak asing lagi untuk didengar. Karena tahu sudah termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. Tahu merupakan salah satu jenis makanan yang asal mulanya dari negeri Cina, namun sudah masyarakat di wilayah Indonesia. Tahu merupakan makanan yang masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat lokal, karena merupakan makanan bergizi, serta sumber protein yang tinggi dengan harga terjangkau oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Tahu yang memiliki kadar air tinggi serta memiliki karakteristik berupa gumpalan protein yang kecil, elastis, kompak, dan memiliki volume yang sangat besar. Karakteristik tersebut terdapat pada tahu dengan penggumpal kalsium sulfat yang mengandung kadar air paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Sedangkan untuk kadar lemak dan karbohidrat untuk tiap tahu, dengan penggumpal garam kalsium sangat berbeda, tidak menghasilkan hasil yang berbeda secara signifikan. Tahu berbahan dasar dari kacang kedelai mempunyai nilai gizi yang baik untuk kesehatan. Berikut data rata-rata konsumsi per kapita bahan pangan tahu dan kacang kedelai yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Tidak heran jika jenis makanan seperti tahu ini banyak diperjualbelikan oleh para pedagang makanan, seperti di pasar tradisional maupun di pasar modern. Di tengah hiruk-pikuk kota ini, terdapat pabrik tahu tradisional yang telah beroperasi sejak puluhan tahun, salah satunya pabrik tahu Sis. Pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1985 hingga kini, serta masih memasarkan hasil produksinya ke pasar-pasar di wilayah Jakarta, seperti Pasar Kebayoran dan Pasar Palmerah. Tradisi pembuatan kedelai menjadi tahu merupakan pengolahan makanan pokok yang sudah menjadi bagian penting serta dikonsumsi pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, jadi sebenarnya gue ngurusin tahu ini juga baru. Kayaknya pas pandemi COVID kemarin. Jadi gue kuliah di rumah. Akhirnya iseng-iseng coba lihat bisnis keluarga. Ternyata lumayan juga gitu. Lama-lama akhirnya bokap nyerahin usaha ini ke gue. Dan setelah itu di akhir 2020 bokap meninggal. Jadi usahanya sekarang gue yang nerusin. Kalau awalnya memang sudah pabrik seperti ini, sudah ada alat-alatnya, tapi masih dalam skala yang lebih kecil. Baru-baru ini aja kemudian pabrik ini berkembang menjadi seperti sekarang. Jadi pabrik ini udah berdiri cukup lama. Dulu ayah saya bekerja sebagai karyawan di pabrik ini. Kemudian karena ada suatu hal, pabrik ini kemudian bangkrut. Lalu ayah saya diberikan modal oleh tetangga untuk menjalankan usaha pabrik ini. Dan akhirnya pabrik ini terus berkembang dan menjadi seperti sekarang. Kalau di sini ada sekitar 3 jenis tahu, tahu kuning, tahu takus, sama tahu goreng. Di sini kalau alat tradisionalnya seperti cetakan ya, cetakannya terbuat dari kayu dan bambu. Kemudian alat saringannya juga masih manual, masih tradisional pakai kain. Terus untuk pengambilan tahunya juga masih pakai ember, jadi masih pakai cara tradisional. Kalau bahan bakunya di sini, bahan baku utamanya kan kacang kedelai ya. Untuk kacang kedelai di Indonesia itu 100% sepertinya untuk pabrik tahu itu impor.
Jadi tidak ada dari petani lokal. Petani lokal pernah ada produk dari petani lokal, tapi udah lama sekali, itu sekitar tahun 2000-an. Kalau sekarang kayaknya 100% udah impor. Proses produksi tahu pada umumnya terdiri dari pemilihan kedelai, penimbangan kedelai, perendaman, pencucian, penggilingan, ekstraksi, penyaringan, pemasakan, penggumpalan, pemisahan, pembungkusan, pengepresan, dan yang terakhir proses pengemasan. Dalam proses tersebut, untuk alat yang digunakan masih sama dengan alat-alat tradisional yang digunakan pada proses pembuatan tahu pada umumnya. Teknologi pengolahan tahu yang digunakan masih sangat sederhana, banyak mengandalkan tenaga manusia. Mulai dari proses pencucian hingga pengemasan dilakukan oleh tenaga manusia. Pabrik tahu sis yang sudah beroperasi selama puluhan tahun tetap mempertahankan alat-alat tradisional dalam pembuatan dan pengolahannya demi menjaga keaslian dan cita rasa yang khas. Kalau masyarakat sekitar, karena pabrik ini berdiri dari tahun 80-an, jadi sebelumnya di sekitar sini masih tanah kosong. Jadi belum ada penolakan dari masyarakat. Begitupun hingga saat ini, ketika masyarakat sudah cukup ramai, karena pabrik ini berdiri terlebih dahulu, sehingga masyarakat juga tidak banyak melakukan protes ataupun keluhan. Waktu COVID 2020, alhamdulillahnya konsumsi masyarakat terhadap tahu masih cukup tinggi, sehingga bisa dikatakan bahkan mungkin tidak berdampak apa-apa terhadap produksi dari tahu tersebut. Karena produksinya masih cukup stabil, memang terjadi pengurangan tapi tidak terlalu signifikan dan juga cenderung masih sama saja seperti periode sebelumnya. Suka duka yang paling sering terjadi yaitu kenaikan harga bahan baku ya, kacang kedelai ketika stoknya mungkin sedang sedikit itu harganya sangat fluktuatif dan itu sangat membingungkan bagi produsen karena ya tadi ketika ada kenaikan bahan baku produsen tidak serta-merta bisa menaikkan harga tahu, sehingga tantangannya ya gimana cara kita survive dalam menangani kenaikan harga tersebut supaya kita bisa tetap produksinya berjalan dengan baik gitu. Ketika ada kenaikan bahan baku, biasanya pabrik tidak bisa serta-merta menaikkan harga barang karena ketika kita menaikkan tapi pabrik lain tidak menaikkan itu bisa merugikan pabrik kita sendiri karena pelanggan bisa kabur. Jadi ketika terjadi kenaikan bahan bakar, biasanya paguyuban atau persatuan dari pabrik tahu ini akan mengadakan kesepakatan untuk menaikkan harganya dan juga kenaikan harganya berapa. Kami mewawancarai Pak Jono selaku karyawan pabrik tahu sis yang telah bekerja lebih dari 7 tahun. Setelah tamat sekolah, ia memutuskan belajar membuat tahu dari pamannya. Lalu merantau masuk menjadi karyawan pabrik tahu sis. Kita cuma pengangguran dulu, habis sekolah terus masuk ke pabrik tahu, belajar bikin tahu. Kisaran 8 tahun, 7 tahunan lah lebih. Tiap hari kisaran 5 kintal sampai 6 kintal. Kisaran 1 bulan sampai 2 bulan buat belajar. Ada kita kan namanya belajar kadang kurang lah produksinya gitu, kurang cakep. Kalau jam kerja belum menentu, tergantung pesanan, banyak dikitnya pesanan. Sukanya kita kerja udah pasti ada terus tiap hari, mau musim hujan, mau musim panas tetap jalan. Soalnya kita kerja nggak menentu, kita harus bertanggung jawab. Mau kelar nyampe jam 12 malam, jam 1 malam kita harus jalanin. Tinggal paling istirahat di kamar main HP. Nggak pernah sih kasus-kasus. Paling kecelakaan dikit lah, kena ajian panas, kesiram gitu kan. Setiap proses produksi pasti menghasilkan limbah, begitu juga dengan pabrik tahu sis ini.
Pabrik ini mengelola limbah cair dan limbah padat agar tidak merusak lingkungan sekitar. Pabrik tahu sis menghadapi berbagai hal menerpa, mulai dari beberapa warga sekitar yang mengeluhkan limbah mereka menimbulkan bau tidak sedap di area sekitar pabrik. Pengelola pabrik sis harus muter otak agar bisnis yang mereka jalani tetap terjaga kebersihan serta lingkungannya. Pabrik tahu sis berupaya mengolah limbah yang mereka timbulkan menjadi 2 kategori, yaitu limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah padat, mereka mengolahnya menjadi olahan pangan oncom. Lalu untuk limbah cair yang tidak mengandung zat berbahayanya, mereka membuang ke aliran sungai yang terletak di sebelah pabrik tahu sis. Limbah cair dari pabrik tahu sebagian besar berasal dari proses perendaman, pencucian, dan pemerasan kacang kedelai. Air limbah ini mengandung sisa-sisa protein, lemak, dan serat yang terlarut. Maka dari itu, pabrik ini membuang limbah cair ini ke aliran sungai. Namun, pengolahan limbah tidak selalu mudah. Salah satu tantangan utama adalah skala produksi yang besar, yang bisa menghasilkan jumlah limbah yang sangat banyak. Soal limbah, kalau limbah cairnya bisa dibilang tidak ada limbah ya, karena satu-satunya limbah itu mungkin hasil pencucian dari kacang kedelai dan tidak ada zat-zat yang berbahaya juga dari produksi limbah tahu ini untuk limbah cair. Tapi kalau untuk limbah padat itu ada ampas dari kacang kedelainya. Jadi setelah kacang kedelainya disaring, ampasnya kan ada sisanya ya. Nah itu akan digunakan sebagai bahan baku oncom. Nah oncom sendiri dibuatnya itu dengan cara ampas kedelai tadi dipanaskan atau direbus sehingga menjadi kering. Setelah kering nanti dia akan dicetak dalam cetakan oncom lalu diberikan ragi untuk menumbuhkan jamur terhadap oncom tersebut. Nah kemudian setelah fermentasinya selesai baru oncom tersebut diedarkan ke pasar. Selama ini belum ada sih, paling limbah yang sempat ditegur sama kelurahan itu soal limbah asapnya. Cuman ya waktu itu kita diskusi, kita mediasi dan akhirnya petugas juga mengerti bahwa memang sudah seperti ini gitu pabrik. Kami mewawancarai Pak Abdullah Ali selaku Ketua RT 004 Serengseng Kelapa II. Ia telah menjabat sebagai Ketua RT dari tahun 2017, yang bermukim di wilayah sekitar pabrik tahu sis. Kalau untuk limbah pabrik tahu, setahu saya sih karena dia pemrosesannya adalah pencucian ya, perebusan, kemudian pencucian. Nah hasil buangannya itu adalah berupa sisa sebetulnya dari protein yang terbuang ke sungai. Ya. Kemudian kalau dampak untuk pemasakannya, karena kan sebelum direbus dia kan dimasak. Nah itu pembakarannya menggunakan kayu bakar. Nah itu terkadang pernah juga ya menimbulkan asap memang. Tapi belakangan sudah diatasi. Pertama dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar. Misalnya kayunya harus yang kering, tidak kayu basah, tidak ada mengandung bahan-bahan plastik yang menimbulkan banyak asap. Dan sekarang sebagian udah menggunakan blower. Jadi mereka tiup hasil asapnya itu ke arah sungai, jadi nggak ke arah warga, seperti itu. Secara dampak gangguan yang signifikan tidak ya, karena segala hasil olahan berguna buat masyarakat ya, bisa diperjualbelikan di sekitar masyarakat maupun ke pasar-pasar terdekat. Setahu saya sih, saya sendiri selaku pemakai air tanah nggak ada sama sekali limbahnya ya, yang terasa dari hasil buangan pabrik tahu tidak ada. Sini kan sumber dayanya lebih dekat ya kalau air kali. Dibanding kita harus kalau pakai air tanah mesti keluar biaya tambahan, ngecor tanah lagi, sumur segala macam. Jadi kita inisiatif pakai air kali itu untuk lebih gampang, tinggal taruh mesin ke kali, sedot dan siram ke area sekitar taman ini.
tahu seberang ini ya, nggak ada sih Pak kalau bisa dilihat mah. Kalau dampaknya itu kan kalau harusnya kalau emang tercemar itu pohon-pohon saya pun disiram pakai air kali itu pasti layu ataupun mati pasti ya dalam beberapa hari. Tapi efek sampingnya atau negatif sih nggak ada. Bisa dilihat dari sekitar itu pada subur-subur semua. Sejauh ini tidak ada pengemasan melalui media online, masih via tradisional semua, pengiriman ke pasar langsung. Ke pasar Bayoran, pasar Palmerah. Kami juga mewawancarai Pak Aas selaku penjual tahu di Pasar Kebayoran yang diproduksi langsung dari pabrik tahu Sis. Kalau untuk ngambil dari barang Ibu Sis itu kurang lebih 10-15 keranjang per hari. Tapi kan dicampur lagi sama pabrik lain jadi kurang lebih 30 keranjangan. Dari tahu Bu Sis itu kadang-kadang ukurannya terlalu tipis. Ada beberapa tebalnya juga kadang-kadang kurang gitu. Rasanya sih oke. Belum ada yang komplain sama sekali sampai saat ini. Dari Ibu Sis itu kurang lebih dari pertengahan bulan Maret. Mungkin dari rasanya, harganya masih bisa bersaing. Ukuran tebal tipisnya masih bisa. Ambil dulu, mungkin 2-3 hari baru bayar setorannya. Gitu. Kalau dari Bu Sisnya tergantung dari Ibu Sisnya mau minta setorannya hari berapa hari gitu. Tahu, makanan sederhana dengan rasa yang luar biasa. Di balik kelezatannya, tersembunyi kisah dedikasi dan kerja keras para pekerja pabrik tahu. Pabrik tahu ini bukan cuma tempat produksi, tapi juga simbol budaya dan tradisi Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan warisan kuliner ini agar cita rasa tahu terus dinikmati oleh generasi mendatang. Zaman boleh udah berubah, tapi semangat para pekerja pabrik tahu nggak pernah padam. Di tengah persaingan dan perubahan teknologi, mereka terus berinovasi dan beradaptasi. Tujuannya satu, yaitu menjaga kelestarian tradisi pembuatan tahu. Pabrik tahu ini bukan hanya sekedar tempat produksi, tapi juga sumber ekonomi bagi banyak orang. Para pekerja di pabrik, distributor, dan penjual tahu mendapat penghasilan dari proses pembuatan distribusi tahu. Selain itu, pabrik tahu juga memberikan kontribusi bagi perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Perjalanan tahu dari pabrik ke pasar telah menunjukkan kepada kita bagaimana dedikasi dan kerja keras banyak orang menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita telah belajar tentang sejarah panjang tahu, tradisi pembuatan yang unik, dan pentingnya menjaga kelestarian budaya kuliner Indonesia. Lebih dari itu, kita juga telah melihat bagaimana pabrik tahu ini memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar.